Halo sob, kembali lagi di YouTube channel gue yang sederhana ini, dimana di channel ini akan selalu konsisten membahas tentang YouTube dan juga aset digital lainnya. Melanjutkan video gue yang sempat tertunda, dimana 30 rekomendasi ide video yang dapat kalian amati, tiru, dan modifikasi. Dimana ide-ide channel yang sempat gue bahas atau sempat gue rekomendasikan ke kalian, jadi banyakkan yang tidak perlu record wajah kalian, bahkan tidak perlu menampilkan voice over kalian. Tentunya itu semua bisa dimonetisasi dan kalian bisa cek sendiri itu di Social Blade. Karena gue baru bahas 6 dari 30 rekomendasi video, gue akan melanjutkan di video ini. Jadi simak terus sampai selesai 30 rekomendasi ide channel YouTube yang bisa kalian amati, tiru, dan modifikasi untuk keperluan YouTube kalian. Rekomendasi video channel yang ketujuh adalah survival teknologi atau survival primitive video. Jadi banyak sekali jenis untuk survival seperti ini. Ada survival building, ada survival food juga. Dan ketika kita putar nih salah satu videonya, jadi ini tidak menampilkan narasi ya. Jadi hanya perjalanan bocah-bocah kecil seperti ini di tengah hutan. Nah, channel-channel seperti ini adalah memiliki kekuatan back to nature. Jadi banyak sekali mungkin teman-teman kita yang ada di kota itu pengen juga tahu gimana kehidupan ketika mereka di desa atau dengan minim teknologi seperti ini. Jadi primitif teknologi lah. Nah, ide channel berikutnya atau yang ke-8 adalah gardening. Jadi kalau gardening ini bukan garden dalam artian perkebunan ya, tapi mungkin lebih spesifik ke tanaman hias yang ada di rumah kita. Nah, seperti pada contoh video ini, jadi tidak menampilkan narasi, hanya menampilkan bagaimana cara dia membuat landscape di rumahnya. Dan buat teman-teman yang hobi berkebun, ini sangat cocok banget. Jadi ini nggak terlalu berat, dan kalian juga bisa membuat fashion kalian menjadi lahan dari ide konten. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia menggunakan alat berat, namun nggak masalah sebenarnya buat teman-teman yang nggak punya eskavator seperti ini. Kalian bisa mungkin lebih menonjolkan jenis tanaman yang ada di daerah tropis. Nah, seperti di Indonesia ini kan banyak banget nih jenis-jenis tanaman hias yang mungkin nggak ada di daerah lain. Nah, itu sangat menarik. Dan kalau kita lihat nih penontonnya 1,2 juta. Nah, ini kita lihat potensi marketnya juga gede banget ya untuk video-video seperti ini. Ide channel berikutnya yang ke-9 yang bakal gue rekomendasikan adalah berkaitan dengan mancing. Nah, kalau di Indonesia lumayan banyak juga sih sebenarnya untuk YouTuber mancing seperti Mas Gondrong Labana itu udah sukses banget ya dalam konten mancingnya. Bahkan sering dijadikan meme juga di beberapa platform media sosial lainnya. Nah, kalau kita lihat kalau jenis-jenis mancing seperti ini random dan bebas ya. Mungkin ada juga yang fokusnya di laut, ada juga di sungai, atau justru malah ada di sawah. Nah, kalau jenis ini adalah jenis yang ada di sawah. Kekuatan jenis mancing seperti ini sangat spesifik ya kalau untuk marketnya, jadi memang banyak banget nih penggemar-penggemar dari YouTuber mancing seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini tanpa narasi juga ya guys, dan kalian bisa banget nih hanya bermodalkan handphone menggunakan ini. Tapi gue saranin kalian juga memiliki tripod atau kalian memiliki device yang mungkin membantu untuk gini ya, nggak shaking gitu videonya. Nah, kalau untuk membantu seperti itu kalian bisa memanfaatkan gimbal. Oke, di channel berikutnya berkaitan dengan host walkthrough. Jadi kita mengambil sampel contohnya atau role modelnya di OpenHouse 24. Nah, OpenHouse 24 ini sudah memiliki 394.000 subscriber. Jadi ini jumlah subscribernya juga udah lumayan bagus ya. Lumayan keren. Video terpopulernya tersendiri itu sampai 8,3 juta. Dan kalau kita lihat ini tanpa narasi loh guys. Jadi dia mereview sebuah rumah tapi tanpa narasi. Jadi cuman ya klip-klip video seperti itu. Oke, kita stop dulu. Nah, buat teman-teman yang memiliki pekerjaan sebagai agen properti ini sangat cocok. Jadi kalian bisa mereview rumah klien kalian dan juga kalian bisa menampilkannya juga di YouTube. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlewati. Jadi channel berikutnya yang bisa kalian sadur adalah drone footage. Jadi ini banyak juga mungkin menampilkan kota-kota dari atas. Ini ada kota Jakarta, ada kota New York. Jadi kalian bisa mengkombinasikan juga dengan di daerah kalian, misalnya kota Jogja. Nah, apa sih hal-hal yang menarik mungkin dari atas yang bisa kita lihat dari kota Jogja? Atau misalnya kalau ada tempat-tempat yang ikonik, kalian juga bisa merekam video dari atas. Dan tentunya ini membutuhkan biaya ya, karena kalian harus membeli drone. Dan kalau bisa drone-nya juga memiliki fitur kamera 4K, itu lebih bagus. Oh ya, sorry nih guys, jadi gue bakal sedikit menyampaikan nih ke kalian bahwa untuk rekomendasi di channel ini karena 30 yang gue janjikan, jadi gue akan mereviewnya dengan cepat. Nah, kalian bisa mempelajari secara lebih spesifik dan lebih lanjut. Dan tentunya disesuaikan dengan minat kalian nih, yang mana mungkin ide channel ini yang mungkin kalian lebih suka atau interesting dengan channel seperti apa gitu.
Dan channel selanjutnya adalah 5 Minute Scrap atau life hacks ya. Jadi tema life hack ini sebenarnya tema yang agak random ya. Kalian bisa menyesuaikan dengan alat-alat yang ada di rumah kalian. Nah, contohnya ini kita pakai kerajinan 5 menit. Nah, kalau kita lihat ini tanpa narasi dan juga agak sedikit random juga. Ini berkaitan dengan Tupperware, ini berkaitan dengan anak, ini berkaitan dengan semangka. Nah, cara sederhananya adalah membuat ide seperti ini, kalian bisa menonton dulu kerajinan 5 menit, dan karena banyak banget nih channel yang mengulas seperti ini, jadi kalian bisa mengkombinasikan, mungkin comot ide dari 5 Minute Scrap satu, mungkin di channel B satu, jadi bebas, teman-teman bisa mengkombinasikannya dengan alat-alat yang mungkin kalian punya gitu. Nah, ide rekomendasi berikutnya adalah ide rekomendasi berkaitan dengan eksperimen video. Jadi kalau kita lihat eksperimen ini adalah eksperimen bukan saintifik yang berat-berat ya. Ini kalau kita lihat eksperimen Coca-Cola dan Mentos. Nah, kalau kita lihat ini kan banyak banget sudah YouTuber mengulasnya, namun masih juga tetap memiliki views yang banyak loh guys. Nah, kalau kita lihat di sini juga tidak menampilkan wajah. Jadi buat teman-teman yang masih malu-malu nih di depan kamera, kalian bisa menggunakan ide-ide channel seperti ini buat YouTube kalian. Oke, di urutan ke-14 kita punya street food. Nah, gua mengambil role model channel dari Dancing Bacons. Jadi kalau kita lihat dari channel ini mengulas tentang makanan ya, street food. Nah, ketika kita lihat lebih dalam nih tentang channel seperti ini, jadi ini tanpa menampilkan wajah dan tanpa menampilkan narasinya. Nah, pada prinsipnya ini adalah review makanan ya guys. Kalau mungkin sebelumnya kita tahu bahwa review itu banyakkan teknologi, nah kita akan mereview makanan. Kalau jenis makanannya gue lihat ini adalah random aja. Jadi kadang-kadang dia mengambil di supermarket ataupun dari pasar-pasar tradisional. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini bahkan view-nya itu sampai 51 juta ya. Jadi gila banget nih, view-nya gede banget. Nah, bersyukur banget kita berada di Indonesia, di mana Indonesia itu kaya banget dengan keanekaragaman kuliner. Bahkan di tiap-tiap daerah ada kekhasan tersendiri untuk masalah kulinernya. Contoh, mungkin kalian bisa mengeksplorasi ide seperti makanan khas dari Makassar, seperti soto Makassar ataupun kapurung. Nah, kalian bisa nih, orang Jawa makan kapurung, gimana ekspresi awalnya. Nah, itu bisa kalau kalian ingin menampilkan wajah ya. Tapi kalau enggak, ya enggak masalah. Toh juga channel ini tidak menampilkan wajah, tapi subscribernya sampai 2 jutaan loh guys. Bentar, gua mau minum air dulu ya. Ini capek banget tuh ngomong. Oke, lanjut. Nah, di posisi ke-15 kita punya ide channel yang berhubungan dengan Unique Spot. Nah, Unique Spot ini gue mengambil channelnya dari tikungan si tinjau. Nah, dari channel ini sudah mengumpulkan 1.900.000-an subscriber. Nah, kalau gue lihat ini penontonnya juga nggak sedikit ya, ada 9 juta bahkan yang tertingginya. By the way, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah channel dari Indonesia yang dimana mengambil satu spot aja. Dimana spot ini udah terkenal banget, sangat susah untuk didaki oleh para truk-truk yang memuat angkutan berat. Nah, letak keunikannya adalah ketika truk-truk ini susah banget untuk mendaki dari tikungan ini. Nah, kalian bisa mengkombinasikan juga dengan daerah kalian. Misalnya di daerah kalian itu ada jalan yang memang juga susah didaki, atau mungkin jalan tersebut terjal banget mungkin ya. Atau buat teman-teman yang ada di pedalaman Kalimantan, gue tahu kalau di pedalaman Kalimantan itu juga masih banyak infrastruktur kita yang agak rusak. Nah, itu bisa kita buatkan video semacam ini ketika mungkin truk-truk kelapa sawit itu susah untuk mengangkut muatannya dan melewati jalan-jalan yang memang rusak tersebut. Dan silakan bereksplorasi lebih lanjut di spot unik di daerah kalian ya. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Di channel berikutnya, ini bertemakan pesawat. Nah, buat teman-teman yang rumahnya dekat sama bandara, ini cocok banget. Nah, gue akan mengambil sampelnya dari Plane Spotter ya. Nah, kita lihat dulu nih untuk video-videonya, jadi biar kita tahu contohnya. Nah, kalau kita lihat, ini cuman landing atau take off dari pesawat. Dan kalau kita lihat, ini nggak ada narasi dan juga nggak menampilkan wajah dari konten kreatornya. Dan ya, cuma gini, ini simple banget untuk dibuat. Jadi kalian hanya butuh smartphone kalian dan juga tripod agar nggak shaking ya. Nah, tapi tolong sobat YouTube juga nggak menganggap remeh bahwa channel seperti ini juga menghasilkan 122.000 subscriber dan juga membutuhkan effort loh untuk membuat channel-channel seperti ini, karena bagaimanapun kalian harus mengambil momen yang tepat di mana pesawat itu akan turun ataupun naik.
Nah, event ini kelihatan sederhana, namun ini membutuhkan waktu berjam-jam untuk menunggu pesawat loh guys. Mungkin buat teman-teman yang nggak deket sama bandara, kalian juga masih bisa kok. Mungkin rumah kalian itu dekat sama pelabuhan, katakanlah seperti itu, atau rumah kalian dekat sama stasiun kereta api. Jadi tinggal disesuaikan aja dan dipilih yang mana mungkin yang lebih memungkinkan untuk YouTube channel kalian. Ide channel berikutnya atau nomor 17, kita punya piano tutorial. Nah, gua akan mengambil sampelnya dari piano Niz. Nah, ini menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya itu disebut Synthesia. Oke, kita lihat terlebih dahulu gimana bentuk videonya. Ini adalah piano virtual ya guys, jadi ini bukan piano asli. Nah, kalian bisa banget nih untuk main di YouTube channel seperti ini kalau kalian memang sudah punya basic bermain piano, atau paling nggak kalian tahulah dasar-dasar chord dari piano tersebut. Tinggal ditambahin aja teknologi dari Synthesia-nya. Nah, nanti akan gua buatin satu video tutorial berkaitan dengan ini, jadi kalian stay tune terus di YouTube channel ini. Nah, kita akan membedah sedikit ya tentang video ini atau channel ini. Jadi channel ini sudah mengumpulkan 714.000 jumlah subscriber, itu jumlah yang luar biasa banget, dimana penayangan paling populernya ada di 13 juta viewer. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam, ini marketnya luas banget guys, karena musik itu adalah bahasa universal, jadi nggak rugi deh kalau kalian memang memiliki skill bermain musik. Ini cocok banget lah, ini recommended banget untuk kalian membuat tutorial seperti ini. Even kalian hanya punya smartphone aja bisa. Nah, kita lanjutkan di urutan ke-18, itu kita punya car sporting video. Nah, gue akan mengambil channelnya dari Exotic Car Sport. Oh ya, ngomong-ngomong, gue udah pernah buatin tutorial gimana caranya membuat video semacam ini. Jadi kalian nggak usah punya temen dulu yang super kaya, yang memiliki sport car seperti ini. Jadi kalian tinggal mengambil aja di situs free footage, di mana kalian bisa menggunakan Pixel, PixIB maupun Mixkit. Jadi kalian sudah disiapkan video-video semacam ini. Nah, lebih jelasnya untuk membuat channel ini kalian bisa cek di video ini bagian atas ini ya. Nah, di urutan ke-19 kita punya how to draw atau cara menggambar. Nah, ini tutorial menggambar, dan buat teman-teman nih yang memang suka dan hobi untuk menggambar, ini recommended banget untuk teman-teman membuat channel seperti ini. Dan kalau seandainya gua ini pintar menggambar, gua nggak bakal buat channel tutorial ya. Jadi channel seperti ini menarik banget lah. Pertama, kita bisa menjalankan hobi kita. Yang kedua, hobi kita juga akan mendatangkan hasil ya. Nah, buat teman-teman yang memang memiliki jiwa seni yang tinggi dalam bidang menggambar, silahkan pelajari channel-channel sejenis ini lebih lanjut. Jadi kalian bisa melihat variasi dari kompetitor kalian, bagaimana caranya dia menggambar. Dan kalau kita bisa simpulkan, ini nggak usah memakai narasi juga nggak masalah sebenarnya. Nah, yang terpenting di sini adalah skillnya. Oke, biar nggak lama kita langsung aja masuk ke ide channel yang ke-20. Nah, di urutan ke-20 yang dimana channel original dari kalian nggak usah menampilkan wajah, nggak usah voice over. The one and only adalah channel tentang masak. Nah, ini gua mengambil contoh dari Bordi. Jadi silahkan kalian mengambil sampel channel yang lain juga boleh. Nah, kalau
kalian memiliki kebingungan di YouTube, nah kalian bisa sharing di kolom komentar. Sebisa mungkin gue akan membaca dan membalasnya. Thank you buat sobatku sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya.